Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya yang kebetulan sedang menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu bersama keluarga. Amin. Pada kali ini saya coba untuk bercerita tentang timnas kita atau agenda timnas kita di tahun 2026 ke depan, yang mau tidak mau bahwa di tahun 2025 yang telah kita tinggalkan banyak mengalami kegagalan. Harus kita akui itu bahwa sepak bola kita di tahun 2025 lebih banyak gagalnya daripada keberhasilannya. Walaupun di senior kita masuk ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, tetapi kita gagal. Hanya 2 langkah lagi kita akan masuk Piala Dunia, tapi kita gagal. Kita kalah dari Arab Saudi dan Irak di fase ronde keempat tersebut. Kemudian di U23 kita juga gagal di AFF U23, kita hanya sampai final, padahal diselenggarakan di Jakarta, kita kalah oleh Vietnam. Kemudian di kualifikasi Piala Asia juga kita gagal. U23 ini kita walaupun pertandingan diselenggarakan di Sidoarjo ya, di Indonesia sebagai tuan rumah, tapi kita gagal, kita tidak bisa melewati Korea waktu itu. Kemudian yang terparah ada SEA Games kita hancur lebur ya, kita tidak lolos dari babak penyisihan. Walaupun tadinya kita diunggulkan untuk meraih emas dengan berbagai predikat yang tersandang di tim nasional kita, tapi ya kita tinggalkan itu, kita evaluasi, kita masuk di tahun 2026 tentunya dengan semangat baru ya, motivasi baru dan harapan baru tentunya, bersama pelatih baru kebetulan, karena walaupun belum ada pengumuman resmi ya dari PSSI untuk pelatih senior kita, walaupun sudah banyak berpendapat bahwa atau statement bahwa yang akan melatih timnas kita adalah John Hedman, pelatih berkebangsaan Inggris yang tadinya melatih di Kanada, baik putra maupun putrinya. Dan John Hedman kita harapkan bisa membawa tim nasional kita untuk berbicara banyak di tahun 2026 nanti. Banyak sekali agenda-agenda yang tentunya akan dilewati oleh timnas kita, tim kebanggaan kita semua, timnas Indonesia. Nanti di bulan Maret ada FIFA Series di tanggal 23 sampai 31 Maret kita akan menyaksikan timnas senior kita berlaga di FIFA Series. FIFA Series adalah suatu kejuaraan yang baru kedua kali ini diselenggarakan oleh FIFA, dan Indonesia ditunjuk sebagai salah satu dari tuan rumah. Ada 8, mungkin ada Uzbekistan kalau nggak salah ya, ada Australia, dan untuk Asia kita alhamdulillah Indonesia ditunjuk oleh FIFA. Terima kasih sekali kepada PSSI dalam hal ini, tentunya Pak Erick Thohir dengan lobby-lobbynya yang luar biasa bisa membawa turnamen FIFA Series ini atau kegiatan FIFA Series agenda dari FIFA ini di Indonesia. Mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan tim-tim yang rankingnya bisa di kisaran 100 besar dunia ya, agar benar-benar kita bisa menguji kekuatan kita di bawah asuhan pelatih baru. Kemungkinan dari UEFA dikabarkan ada Finlandia kemungkinan, dan dari AFC sendiri ada Indonesia, kemudian mungkin dari zona CONCACAF dan CAF atau CAF dari Afrika. Ya, siapapun itulah lawannya tentu kita sambut bersama, kita dukung timnas agar bisa berbuat maksimal atau bermain maksimal di FIFA Series nanti. Kemudian selain itu juga ada FIFA Match Day di bulan Juni. Tentunya itu harus dimanfaatkan. Mudah-mudahan dari sekian banyak FIFA Match Day di tahun 2026 PSSI bisa mempertemukan timnas kita dengan salah satu tim raksasa dunia ya, seperti yang dahulu pernah kita alami. Kita bertemu dengan Argentina, kita pernah bertemu di FIFA Match Day dengan Uruguay, juga kita pernah bertemu dengan Belanda, dan mudah-mudahan di tahun 2026 kita salah satu dari sekian banyak FIFA Match Day itu kita bertemu dengan tim-tim Eropa ya, atau tim kelas dunia lah, papan atas dunia mungkin. Siapa tahu ada Belanda lagi, atau rematch dengan Argentina lagi, atau ya tim manapun lah. Syukur-syukur bisa seperti
Jerman atau Italia tentu sangat membanggakan sebagai tontonan sepak bola sekaligus mengangkat nama besar Indonesia tentunya. Dan tentunya sebagai ujian bagi pemain-pemain kita untuk menghadapi pemain dengan level yang dunia. Kemudian ada juga Piala AFF ini di bulan Juli sampai bulan Agustus atau ASEAN Cup ya. Mudah-mudahan di ASEAN Cup ini juga Indonesia bisa tampil maksimal ya. Walaupun ASEAN Cup atau AFF ini bukan agenda FIFA, sehingga kemungkinan untuk pemain-pemain abroad, pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu tidak diperkenankan oleh klubnya untuk bermain di AFF Cup. Ya, kita bisa mengambil pemain-pemain dari Liga Indonesia. Ini tentu jadi kesempatan untuk pemain-pemain yang berkiprah di Liga Indonesia ya, tentunya untuk membuktikan diri bahwa pemain-pemain yang berada di Liga Indonesia itu tidak kalah tentunya dengan pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri tentunya. Ini saya kira jadi pertimbangan pelatih tersendiri nantinya. Atau bahkan mungkin kita bisa menampilkan tim U23 plus lah, di antara U23 itu diselipkan 2 atau 3 pemain senior untuk mencoba regenerasi ke tim senior dari tim 23. Saya kira itu baik-baik saja, seperti pernah dialami oleh Sintayong ya, pernah dilakukan oleh Sintayong menurunkan tim 22 hanya diselipkan 2 pemain, kalau nggak salah waktu itu ada Asnawi yang diikutkan, tapi ya walaupun hasilnya tidak maksimal ya, tapi tentu itu sebagai ujian tersendiri bagi anak-anak muda agar bisa menerima estafet penerus dari timnas senior. Karena bagaimanapun bahwa tim 23 itu tinggal selangkah lagi masuk ke senior, bahkan banyak pemain-pemain yang di bawah U23 itu sudah bergabung di timnas senior. Tentunya ini jadi pemikiran tersendiri atau alternatif tersendiri bagi PSSI nantinya. Kemudian juga ada di bulan September kita ada FIFA Matchday lagi, di bulan November juga ada FIFA Matchday, dan untuk U23 ada perhelatan Asian Games yang akan diselenggarakan di Nagoya kalau nggak salah di Jepang ya, di bulan September sampai Oktober. Tentunya ini timnas U23. Nah, ini kesempatan justru nanti di Piala AFF kita turunkan U23 kemudian sebagai persiapan untuk Asian Games. Tentunya ini tidak menyalahi aturan ke AFF walaupun itu ditentukan untuk senior, tapi apa salahnya kalau daripada kita memaksakan pemain-pemain atau mengambil pemain-pemain yang di luar negeri tapi memang tidak diizinkan oleh klub, daripada kita dengan pemain senior yang tidak maksimal, ya tentunya kita turunkan saja U23 plus dari pemain-pemain kita sebagai persiapan untuk di Asian Games. Saya kira itu tidak ada jeleknya tentunya. Mudah-mudahan ini jadi pemikiran juga bagi PSSI tentunya. Kemudian ada di timnas U17 tentu ada Piala Asia U17 ya, karena kita sudah masuk otomatis karena kita lolos di World Cup, dan mudah-mudahan di U17 kita bisa berprestasi seperti kemarin, lolos ke babak berikutnya sehingga kita otomatis lolos juga ke Piala Dunia U17. Seperti kita ketahui bahwa 5 tahun ke depan dari tahun kemarin itu bahwa U17 untuk Piala Dunia U17 itu diselenggarakan setiap tahun, dan tepatnya pun ajak atau tetap di Qatar. Mudah-mudahan Indonesia terus bisa mencari bibit-bibit yang terbaik sehingga Indonesia tentu bisa terus meningkat permainannya di dalam pembinaan tentunya pemain-pemain muda. Kita harus sekuat mungkin membentuk pemain-pemain muda karena ini adalah cikal bakal untuk pemain-pemain berikutnya atau timnas ke atas atau selanjutnya. Tentunya kita berharap kepada seluruh elemen sepak bola di Indonesia agar terus bisa berbuat yang terbaik lah untuk Indonesia. Mari kita satukan persepsi, mari kita selalu keterbukaan, transparansi, saling bekerja dengan tupoksinya masing-masing yang di kepengurusan kita dorong untuk terus memperbaiki struktur organisasinya, memperbaiki jiwa kepemimpinannya tentunya, melakukan lobby-lobby yang terbaik untuk mencari event-event yang tentunya bisa membawa ke Indonesia, kemudian di tim pelatihan
silakan yang memang tugas mencari bakat ya, mencari bakat semaksimal mungkin turun sampai ke pelosok-pelosok daerah ya. Kita bisa mungkin ke Papua, ke Kalimantan, ke Sumatera, dan semuanya bisa terjangkau. Dan kepada pemain tentu untuk bermain semaksimal mungkin, dan untuk supporter mari kita dukung dengan sekuat tenaga, dengan sportivitas yang tinggi, tanpa adanya rasis, tanpa adanya bully, dan kita selalu siap semangat untuk terus mendukung timnas Indonesia. Terima kasih. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, tentunya dengan segala kerendahan hati mohon subscribe, like, dan komennya pada channel ini agar terus eksis, bisa berbicara atau bercerita tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.